Ya, perkenalkan, nama saya Christopher Wuniana. Saya seorang perawat ASN yang bekerja di RSUD Waingga, Kabupaten Kerom. Ya, menanggapi situasi yang berkembang di Kabupaten Kerom saat ini, mulai bulan Desember 2020 sampai saat ini Januari 2021, di mana pemerintah daerah Kabupaten Kerom belum membayarkan hak ASN menyangkut ULP, kinerja, triwulan 3 dan 4. Ya, menyebabkan dipalangnya beberapa kantor, beberapa OPD ini, sehingga pelayanan publik menjadi berjalan kurang bagus. Ada beberapa poin penting yang menurut kami patut menjadi perhatian Pemda Kabupaten Kerom maupun ASN di Kabupaten Kerom itu sendiri. Poin pertama, dalam hal ini saya mau membicarakan khusus untuk kami tenaga kesehatan, termasuk kami yang ada di RSUD Waingga. Mungkin poin pertama, RSUD Waingga sepanjang bulan Desember sampai saat ini tetap melaksanakan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada yang penutupan dan segala macam. Tidak dipalang atau ditutup. Walaupun hak ASN dan beberapa hak kontrak belum terbayarkan. Ya, ini semua ya kita lakukan karena memang panggilan tugas. Perlu kita catat untuk beberapa hak yang tidak terbayarkan. Yang pertama itu uang lauk pauk dan kinerja ASN triwulan 3 dan 4 tahun 2020. Yang kedua itu insentif COVID selama 6 bulan terakhir tahun 2020. Ya, kalaupun ada keluhan masyarakat bahwa menemukan RSUD ditutup, itu lebih disebabkan karena pada saat beberapa bulan terakhir ada begitu banyak petugas yang positif terkonfirmasi COVID. Di akhir bulan Oktober, kemudian kita masih kekurangan dokter, ketidakhadiran dokter, dan terakhir bulan Januari kemarin awal-awal ada kita pakai untuk steril ruangan selama 1 hari. Jadi kami tidak menutup pelayanan, kami tetap melaksanakan pelayanan. Hal kedua, ya, dengan kami tetap melaksanakan pelayanan bukan berarti Pemda melupakan atau mungkin pura-pura tidak tahu dengan tanggung jawabnya. Jangan sampai ada bahasa yang bilang, tidak dibayar juga mereka tetap kerja kok. Ya, kami tetap bekerja ini semata-mata itu karena rasa sayang kami ke masyarakat dan panggilan tugas kemanusiaan yang memang kami emban. Ya, perlu diingat bahwa hak-hak yang tidak dibayarkan oleh Pemda ini kan mempunyai regulasi yang jelas. Jadi sudah diatur dengan jelas, jadi sebenarnya punya legalitas hukum.
Oleh sebab itu kami menyarankan, ya sebenarnya ini ranahnya, setahu saya sepanjang saya jadi aparatur sipil negara, sebenarnya ini ranahnya Korpri yang harus bicara, karena persoalan advokasi pegawai negeri itu persoalan kerjanya Korpri, Korps Pegawai Negeri. Jadi apabila ada pegawai negeri yang bermasalah dan harus didampingi oleh Korpri, dalam hal ini mungkin kuasa hukum yang ditunjuk oleh Korpri. Nah, cuma sampai saat ini kami kurang tahu apakah sudah ada tanggapan dari Korps Pegawai Negeri atau tidak. Kami kurang tahu. Ini kan aksi diam ini menyebabkan polemik berjalan terus sebenarnya. Aksi diam dari para pejabat ini termasuk dari Korpri juga sebenarnya ini menyebabkan polemik ini berjalan sehingga beberapa kantor di Palang. Kalau mediasi sebenarnya bukan ranahnya kepolisian kalau menurut saya. Ini ranahnya Korpri. Ranahnya Korpri. Jadi mungkin yang penting kita masuk pada poin ketiga. Mungkin saran saya bahwa saran saya ini kepada semua ASN secara khusus kepada tenaga kesehatan ya, bahwa kita harus tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tetapi kita juga harus tetap memperjuangkan hak kita, mungkin dengan cara ya mungkin mencari pendamping hukum atau kuasa hukum kita, kemudian kita kasuskan sehingga kita mendapatkan putusan hukum jelas bahwa hak kita ini akan dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Kerom. Jadi dalam hal ini Pemda yang membayar, jadi bukan pribadi-pribadi bupati. Jadi tidak pengaruh antara mau bupati lama, ya kita tahu bahwa Kerom sekarang masa akan berpindah pelantikan bupati baru. Jadi kita harus mendapatkan putusan hukum tetap bahwa hak kita dibayarkan. Hak kita dibayarkan dan itu menjadi tanggung jawab Pemda. Caranya ya dengan kita kasuskan. Ya, kalaupun ada kuasa hukum pasti ya kita mediasi dulu, itu harus kuasa hukum melakukan somasi dulu. Kalau saya bukan orang hukum ya, hanya tahapan seperti itu ya kita sedikit mengerti lah. Tapi kalau mungkin ini soal mau lapor ke polisi, ini kan nanti mungkin jadi diusut menjadi dugaan tindak pidana korupsi gitu. Dugaan tindak pidana korupsi. Nah, kalau dugaan tindak pidana korupsi kan ujung-ujungnya menjadi kerugian negara. Nah, kerugian negara ini kan dikembalikan ke negara, bukan ke masing-masing orang ASN-ASN yang saat ini punya hak yang tidak dibayarkan. Jadi saran saya mungkin kita selesaikan di tahapan kuasa hukum. Kalau tidak bisa ya mungkin lebih bagus ke mungkin PT UN, kalau bisa dikasuskan di PT UN. Nah, kalau soal kas daerah kosong mengakibatkan Pemda tidak bisa membayar kita punya hak, itu soal lain sebenarnya. Soal lain itu mungkin kita bisa tanyakan ke auditor ya, seperti mungkin inspektorat
BPK ataupun lembaga yang diatur secara hukum bisa melakukan audit keuangan. Kalau terdapat penyalahgunaan anggaran ya, maka silakan dapat dilaporkan sebagai dugaan ya. Saya ulangi sekali lagi, sebagai dugaan tindak pidana korupsi kita bisa laporkan. Tapi ini kan bukan ranah kita. Kita hanya menginginkan hak kita dibayarkan. Secara khusus di sini kalau kesehatan, saya bicara kesehatan saja. ULP kinerja ASN 6 bulan terakhir tahun 2020 dan insentif COVID 6 bulan terakhir tahun 2020, dan masih ada kekurangan insentif tenaga kontrak yang belum terbayarkan. Mungkin segala utang Pemda terhadap tenaga kesehatan saya harap dapat diselesaikan. Mungkin seperti itu. Kalau soal melaksanakan tugas, kami di RSUD tetap melaksanakan tugas, dan kami menyarankan ke teman-teman untuk tetap melaksanakan tugas, tetapi kita lebih mencari jalan yang terbaik, tetap juga memperjuangkan hak kita dengan cara yang lebih baik juga. Mungkin itu dari kami sebagai ASN menanggapi situasi yang berkembang saat ini. Terima kasih, selamat siang.